Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat ya. Oke, kita ketemu lagi dengan saya Irwin di channel YouTube Lapak Dosen untuk pertemuan ke-9 mata kuliah manajemen pemasaran. Oh ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya karena saat ini di channel YouTube saya di Lapak Dosen sudah mencapai 1020 subscribers gitu ya. Jadi mohon supportnya aja dari teman-teman semua, semoga ya channel saya bisa semakin memberikan manfaat bagi semuanya ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika gitu ya. Oke, saya langsung aja ya untuk pada pertemuan ke-9, slide share. Jadi di pertemuan sebelum ini kita akan membahas mengenai definisi perencanaan riset merek. Ya, detail itu akan kita ngebahas mengenai definisi dari riset pasar, kemudian juga proses dari kegiatan riset itu sendiri seperti apa, kemudian juga tujuan penelitian, kemudian juga manfaat dari penelitian itu seperti apa, dan juga landasan teorinya, kemudian juga research untuk brand equity yang terdiri dari brand awareness, brand association, perceived quality, brand loyalty, kemudian juga bagaimana kita bisa membuat hipotesa untuk research kita, kemudian juga metode penelitiannya, atau mungkin juga banyak kamu ya, menyikatnya dengan sebutan metolit gitu ya. Juga untuk metode populasi dan sampel, menentukan ukuran sampel bagaimana caranya, metode pengumpulan data, etika pengumpulan data, dan juga jenis-jenis penelitian gitu ya. Oke, coba kita lihat sekarang masuk kepada definisi dari riset pemasaran itu sendiri. Oke, marketing research atau juga sering disebut dengan riset pemasaran apa sih itu? Jadi menurut American Marketing Association, Malhotra menjelaskan bahwa riset pemasaran itu adalah identifikasi. Jadi ada proses identifikasi, pengumpulan data, kemudian juga kita melakukan analisa data, dan juga penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan juga solusi-solusi dari masalah dan juga kesempatan di pasar. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, kalau kita mau mengambil keputusan, pasti ya manajemen di perusahaan itu harus memiliki dasar untuk pengambilan keputusan, dan salah satu dasar itu adalah dengan menggunakan hasil riset pemasaran ini gitu kan ya, selain dari data-data lainnya. Begitu. Jadi riset pasar itu jadi yang ini tadi proses identifikasi, kita mengidentifikasi masalah yang kita hadapi itu apa, kemudian kita mulai melakukan proses pengumpulan data dari lapangan atau mungkin dari source lainnya, kemudian kita melakukan analisa data, dan juga penyebaran informasi mengenai tadi ya, kita menyebarkan informasi mengenai masalah dan juga kesempatan yang ada di pasar secara sistematis. Jadi hasil itu diperoleh itu dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan untuk apa? Untuk mengevaluasi, memonitor, dan juga mengoptimalkan performa perusahaan di pasar gitu kan ya. Oke. Jadi dalam kegiatan pemasaran ini, merek atau brand itu jadi merupakan aset yang precious yang dimiliki oleh perusahaan, gitu kan. Jadi dalam kondisi pasar kompetitif, jadi preferensi dan loyalitas pelanggan terhadap merek itu merupakan kunci keberhasilan kan. Ya kan, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan revenue kalau mereka tidak memiliki pelanggan yang loyal gitu kan ya. Atau mungkin pelanggan itu beralih ke brand yang lainnya gitu kan. Jadi ya pastinya ya revenue pasti akan terganggu kan. Nah, jadi persaingan merebut pangsa pasar itu tidak terlepas dari kemampuan bagaimana perusahaan itu bisa membentuk persepsi konsumen. Dan juga bagaimana perusahaan itu bisa memenangkan pertempuran persepsi konsumen tersebut gitu ya. Jadi ada persepsi persifnya gitu loh. Jadi salah satu upaya untuk membangun persepsi itu dapat dilakukan melalui dengan brand.
Jadi brand yang prestisius itu brand yang bagus itu adalah brand yang memiliki brand equity atau ekuitas merek yang kuat gitu lah. Dengan kata lain, ekuitas merek yang kuat itu ya, pastinya mampu mengembangkan keberadaan suatu merek dalam persaingan apapun dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Nah, jadi upaya untuk memahami elemen-elemen ekuitas merek dan pengukuran itu menjadi penting. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menyusun langkah-langkah seperti ini sebagai perusahaan melalui research yang sifatnya continuous gitu loh, yang berkelanjutan gitu kan. Jadi kalau perusahaan itu melakukan research atau marketing research itu enggak hanya sekedar sekali dua kali, mungkin secara continuous, secara berkala, secara reguler gitu kan. Karena perusahaan juga harus bisa mengetahui bagaimana ekuitas merek mereka di pasaran gitu kan ya. Apakah brand equity saya ini semakin kuat atau tetap posisinya atau mungkin menurun karena mungkin adanya banyaknya pesaing-pesaing yang masuk ke industri gitu kan ya. Nah, jadi perlu perusahaan itu harus mengetahui secara berkelanjutan gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar sekali dua kali aja melakukan market research itu selesai gitu kan, tapi tetap harus dilakukan secara berkelanjutan gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan research, kita harus tahu dulu nih tahap-tahapnya nih. Jadi pertama mulai dari mendefinisikan research, kemudian juga kita mengetahui masalahnya apa, jadi pendekatan masalah, kemudian kita mendesain research-nya, kemudian kita masuk pada proses pengumpulan dan analisa data, kemudian pelaporan gitu kan ya, dan juga presentasi dari hasil itu. Dan ini publikasinya bisa berupa seminar, bisa berupa dalam bentuk jurnal gitu ya, atau mungkin juga dalam bentuk laporan-laporan gitu ya. Laporan-laporannya selain dari presentasi juga ada laporan-laporan yang diberikan misalnya kepada pihak manajemen atau mungkin juga kepada pihak klien dan gitu kan. Oke, ini terus terang agak panjang penjelasannya. Jadi saya minta teman-teman itu coba perhatikan dengan seksama ya. Oke, ini proses riset seperti ini. Oke, kita coba lihat satu persatu. Jadi untuk identifikasi masalah, identifikasi dan penentuan masalah itu sebelum kita melakukan proses research, kita harus bisa mengidentifikasi apa yang menjadi masalahnya gitu kan ya. Jadi masalah itu merupakan suatu kesulitan yang dirasakan yang sifatnya konkret dan membutuhkan solusi. Jadi kesenjangan antara apa yang seharusnya kita dapat dengan apa yang ada, apa yang ada dalam kenyataan. Jadi ada gap antara yang hal yang seharusnya kita dapatkan dengan hal yang menjadi kenyataan saat ini, atau antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang tersedia, atau antara ya pasti antara harapan dengan kenyataan gitu. Jadi ya kita ekspektasinya tinggi tapi ternyata kenyataannya kok rendah atau sedang, alias terjadinya gap antara harapan dan kenyataan gitu loh. Jadi permasalahan yang baik itu kalau menurut Toto Hadi Prawiro itu dalam bukunya yang terbit tahun 2006, yang pertama tuh permasalahan itu ya pasti harus membawa manfaat ya. Identifikasi masalah membawa manfaat ya, dalam artian mempunyai nilai dan kelayakan penelitian baik itu dari segi manfaat atau kontribusinya serta berguna untuk pengembangan suatu teori. Lalu yang kedua, sifatnya visible atau dapat dipecahkan, jadi konkret, di mana jadi ada datanya dan juga kita memiliki metode untuk memecahkan masalah yang kita hadapi gitu. Next, yang ketiga, jadi kita dapat melaksanakan kegiatan riset ini yang meliputi dari kemampuan teori dari penelitinya. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh si peneliti mengenai teorinya ini, kemudian juga waktu yang tersedia, tenaganya, dan juga dana yang tersedia, dan serta juga adanya faktor-faktor pendukung, yaitu mulai dari tersedianya data-data, dan juga adanya izin dari pihak berwenang. Jadi misalkan kalau kita mau melakukan survei di lingkungan RT,
di suatu lingkungan perumahan ya pasti paling tidak kita ada izin dari dari RT-nya. Misalkan kalau kita mau melakukan survei kepada pengunjung di pasar, ya pasti kita harus punya izin dari pihak pengelola pasar, gitu kan ya. Nah seperti itu. Atau mungkin misalkan kita mau kecuali kalau kita melakukan surveinya diam-diam gitu ya silakan. Tapi akan sangat baik kalau misalkan kita kita mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, baik itu mungkin dari lingkungan RT atau mungkin juga misalnya dari lingkungan pasar, atau mungkin kita mau melakukan survei di mall, ya kita harus dapat izin dari pihak mall gitu kan ya, dari pihak pengelola mall. Lalu yang keempat, adanya faktor pendukung yang meliputi tersedia data dan juga tersedia izin dari pihak yang berwenang. Jadi secara spesifik, jadi adanya bidang kita spesifik di bidang tertentu di surveinya. Jadi sudah jelas ruang lingkup pembahasannya. Jadi nggak ya tidak kemana-mana. Jadi kita sudah jelas gitu ya. Jadi peneliti ini juga harus melakukan identifikasi dengan komprehensif untuk bisa menentukan permasalahan dari suatu merek dengan membaca beragam sumber dan juga merekam fenomena-fenomena yang ada. Jadi misalnya ada beberapa masalah-masalah yang mungkin bisa muncul, antara lain misalnya adanya pengaduan dari konsumen. Karena apa? Misalkan karena mereka merasa tidak puas atau mereka tingkat kepuasan sangat rendah mengenai barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua juga adanya persaingan dalam lingkungan industri yang saat ini yang semakin ketat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ya kan, juga dalam kondisi pandemi di mana kalau saya pernah dulu sebutkan itu yang 3D ya. Jadi disrupsi itu disrupsi pandemi, kemudian disrupsi digital, dan juga disrupsi milenial, yang semuanya ini yang akan mengubah yang merubah landscape bisnis di lingkungan industri tertentu. Ya paling gampang misalkan gini, kayak misalnya aplikasi online seperti kayak Gojek gitu ya, atau Grab yang merubah industri transportasi di tanah air kan. Ya kan sekarang dulu mungkin ya dulu misalkan kalau teman-teman mau cari ojek gitu ya, cari ojek ya pasti kalian harus jalan mana ke pangkalan ojeknya dulu kan, ketemu dengan tukang ojek yang lagi nongkrong, yang mungkin mereka lagi ngobrol, ngopi atau ngerokok, bahkan juga ada yang sembari main main catur, terus ya kalian ya kemudian kalian sebutkan ke mana ke drivernya, ke ridernya, atau misalnya tolong anterin saya kemana, bahkan cuma mungkin jarak mungkin nggak terlalu jauh keluar kompleks sehingga kalian bisa dapetin taksi, atau mungkin kalian janjian sama teman-teman di situ. Itu kadang ya kan ya kita mesti tawar menawar kan, ada tawar menawar, bahkan kalau perlu ya sampai tarik urat gitu kan. So ya deket doang kok, cuma deket doang situ kok 20.000 mahal banget, 15 deh, atau mungkin bahkan dia bilang waduh nggak bisa mbak, gitu kan. Dia pasti ada alasan lagi musim hujan lah, angkotnya jarang lah, bensinnya mahal ya, banyak lah gitu kan. Tapi sekarang ya berbeda kan ya, kalau misalkan ya kalau sekarang kan kalian tinggal buka handphone ya, misalnya tinggal klik mau pakai Gojek atau mungkin pakai Grab gitu, bahkan terkadang dalam satu smartphone ada 2 aplikasi yang berbeda untuk untuk ada Gojek, ada Grab gitu kan ya. Nah tinggal pilih yang mana yang lagi promosi bahkan gitu kan. Nah jadi ya kan sekarang jadi lebih gampang, jadi ya kalian nggak harus keluar dari rumah ya, nanti ya dari pengendara Gojeknya akan datang ke rumah gitu kan ya, gitu. Nah, bahkan juga sekarang kan perusahaan taksi Bluebird juga sudah bekerjasama dengan Gojek kan, menjadi GoBlue gitu loh. Oke. Next, batasan ruang lingkup masalah. Ya, selanjutnya karena ya kita ya memiliki ya karena ya dari kita sebagai manusia pasti memiliki keterbatasan ya. Demikian juga pada saat kita melakukan research ya pasti juga ada keterbatasan waktu gitu kan ya. Nggak mungkin kan research itu dilakukan selama jangka waktu yang panjang, sedangkan datanya itu atau informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan gitu kan segera lagi, misalnya mungkin kalau bisa ini hasilnya bisa keluar misalnya dalam waktu 2 bulan atau mungkin bahkan 1 bulan gitu kan, yang bayangkan kalau waktunya harus keluar dalam 1 bulan, berarti ya kita bisa mulai hitung mundur nih. Kalau
berapa lama nih kita harus bikin, misalnya bikin apa, perangkat kuesionernya. Kemudian berapa lama nih kita harus apa mengumpulkan apa para interviewernya. Kemudian juga berapa lama lagi nih kita, berapa lama yang kita waktu yang kita punya nih untuk bisa menyebar kuesioner gitu kan, dan berapa lama pula yang kita punya waktu yang kita miliki untuk misalnya untuk penyusunan laporan. Nah, itu ya pasti itu kan ya berarti waktunya terbatas gitu kan, dan bahkan sangat singkat gitu kan. Kemudian juga ya, dari segi dana kan ya pastinya kan perusahaan juga memiliki keterbatasan apa untuk apa mengeluarkan budget untuk ke marketing research gitu kan, juga tenaga ya kan. Nah kemudian juga ya apa dari perumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan pernyataan penelitian yang menjabarkan dari apa yang ada dalam identifikasi dan pembatasan masalah penelitian. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita kita menjabarkan apa namanya permasalahan yang dihadapi gitu kan ya. Oke, masalah yang dirumuskan di sini ya harus dijabarkan dengan baik. Jadi ya sebenarnya nih kalau kita bisa menjabarkan perumusan masalah yang kita hadapi dengan baik dengan detail ya, sebenarnya itu sudah merupakan jawaban dari sebagian masalah itu sendiri gitu kan ya. Itu. Oke, next. Nah, secara umum rumusan masalah yang baik itu adalah yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk dalam kalimat pertanyaan gitu loh. Oke, jadi kalau menurut Pak Sugiono dalam bukunya itu, jadi bentuk-bentuk permasalahan penelitian itu dikelompokkan ke dalam bentuk masalah yang sifatnya deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Oke, sekarang kita lihat. Permasalahan deskriptif itu apa sih? Jadi permasalahan deskriptif itu merupakan permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri, baik pada suatu variabel atau lebih dari satu gitu kan ya. Dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan atau mencari hubungan dengan variabel tanya. Jadi contohnya misalnya gini, apakah teh botol sosro itu sebagai merek top of mind itu di kategori minuman yang ada di kalangan mahasiswa. Jadi kita pengen tahu nih, sebab kalau merek yang top of mind, merek minuman ringan yang menjadi top of mind di kalangan mahasiswa itu apa sih gitu loh? Apakah teh botol termasuk salah satunya di situ, ya kan? Nah selain dari teh botol apalagi dan merek yang memiliki top of mind yang paling tinggi di kalangan mahasiswa apa gitu loh, untuk kategori minuman ringan gitu kan ya. Lalu yang kedua, seberapa baik sih interaksi kerja karyawan di perusahaan X gitu kan, itu kita perlu jadi ada dua variabel. Jadi apa namanya interaksi kerja dan juga ya di apa variabel perusahaannya gitu kan ya. Oke. Oke, next untuk permasalahan komparatif ini bukan komparatif ini permasalahan komparatif. Jadi kita ya sesuai dengan namanya kita membandingkan. Jadi membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Jadi contohnya misalnya gini, apakah ada perbedaan tingkat loyalitas pada merek Indomie, Sarimi, dan mie sedap di kalangan mahasiswa? Jadi loyalitas, kemudian juga variabel loyalitas, kemudian variabel brand, dan juga mahasiswa gitu kan ya. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan kualitas pelayanan antara bank-bank pemerintah, bank BUMN, dan juga bank swasta nasional? Lalu yang ketiga, permasalahan asosiatif. Asosiatif itu merupakan pernyataan dari penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih, yang bisa bersifat hubungan simetris, kausal, dan interaktif gitu. Ya, contohnya, apakah adanya hubungan antara brand awareness dengan tingkat pendidikan? Jadi terdapatnya hubungan antara tingkat pelayanan dengan kepuasan pelanggan, gitu kan ya. Oke, lanjut. Contoh permasalahan yang sifatnya hubungan kausal. Jadi apakah pengaruh brand awareness, brand loyalty terhadap kepuasan pelanggan membeli produk tertentu? Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap prestasi kerja, gitu kan ya?
Contoh permasalahan hubungan interaktif resiprokal itu adalah misalnya adakah hubungan antara motivasi dan prestasi. Di sini dapat dinyatakan juga bahwa motivasi mempengaruhi prestasi dan juga prestasi mempengaruhi motivasi gitu kan ya. Kemudian juga adanya hubungan antara penentuan harga dengan tingkat penjualan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut kita untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa sih, gitu kan? Perumusan tujuan riset atau penelitian itu mencakup pernyataan mengenai mengapa riset ini dilakukan, kemudian sasarannya apa, dan juga dampak dari hasil riset tersebut, gitu ya. Jadi perumusan tujuan itu harus selalu konsisten dengan perumusan masalah. Jadi perumusan tujuannya apa dan juga ini perumusan masalah itu ya harus selalu konsisten, gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti masalahnya apa, kemudian tujuannya apa ya lari-lari. Jadi akhirnya surveinya ngaco gitu kan ya. Dan berapa banyak masalah yang dirumuskan, sebanyak itu pula juga tujuan yang akan dicapai gitu ya. Jadi misal tujuan yang jelas ini akan memberikan landasan untuk perancangan project research, untuk pemilihan metode yang paling tepat dan juga untuk pengolahan pengolahan data research setelah pengolahan data research setelah dimulai, serta juga memberikan bentuk dan juga makna bagi laporan akhir. Jadi ya pasti nanti udah mulai kebayang nih kalau tujuan sudah bisa dijabarkan, ya kita bisa kebayang nih laporan akhirnya seperti apa gitu. Nah, contohnya ini seperti ini. Jadi contoh tujuan research misalnya masalahnya apakah teh botol sosro sebagai merek top of mind di kategori minuman ringan di kalangan mahasiswa? Kemudian tujuannya untuk mengetahui merek teh botol sosro itu menjadi top of mind di kalangan mahasiswa. Apa definisi top of mind nanti akan saya jelaskan di belakang gitu. Jadi pasti teman-teman sudah tahu ya brand teh botol sosro gitu kan. Apakah brand teh botol sosro ini tetap sebagai merek top of mind gitu ya di kategori minuman ringan di kalangan para mahasiswa, dan apalagi sekarang kita sudah tahu banyak juga beberapa pemain minuman ringan yang lain, misalnya seperti yang sesama teh ya, misalnya teh pucuk gitu kan ya. Nah kemudian juga apakah juga misalnya ada lagi misalnya seperti kayak green tea new green tea, apakah juga termasuk sebagai top of mind. Dan misalkan kalau kita bandingkan antara teh botol sosro kemudian teh pucuk dan juga new green tea, ini mana sih yang paling kuat top of mind-nya di kalangan para mahasiswa. Nah, seperti itu gitu kan. Itu sudah mulai kebayang gitu kan apa namanya laporan akhirnya seperti apa gitu kan ya. Oke, kemudian untuk manfaat penelitian. Jadi manfaat dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Jadi setelah kita bisa mendefinisikan tujuan dari penelitiannya, kemudian kita akan menjabarkan manfaatnya gitu kan. Jadi secara umum ya manfaat penelitian itu ya ditujukan untuk apa? Untuk kepentingan misalnya akademis atau mungkin untuk tujuan kepentingan praktis ya, untuk sebagai praktisi, atau juga mungkin manfaat untuk peneliti, manfaat bagi perusahaan, dan juga ya pastinya manfaat bagi masyarakat gitu kan ya. Oke, kemudian untuk landasan teorinya, landasan teori merupakan teori-teori yang sifatnya relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai variabel yang akan diteliti. Jadi pastinya kita harus menggunakan pakai landasan teori yang mana nih gitu kan ya, bagaimana untuk pengolahan datanya, landasan teorinya seperti apa, misalnya untuk pengumpulan datanya nih kita akan menggunakan metode seperti apa gitu kan, jumlah respondennya juga bagaimana, juga pasti semuanya ada landasan teorinya gitu kan ya. Nah, kemudian untuk research brand equity atau ekuitas merek itu meliputi penelitian mengenai elemen-elemen ekuitas merek yang mengacu kepada beragam teori. Salah satu teori yang kita pakai itu adalah teori dari David Acker, yang terdiri dari adanya elemen brand awareness, kemudian elemen brand association, perceived quality, dan juga brand loyalty gitu loh. Oke, kita masuk kepada yang pertama dulu, yang brand awareness. Brand awareness merupakan kesanggupan dari konsumen atau calon pembeli untuk bisa mengenal, mengingat kembali
suatu merek sebagai bagian dari produk tertentu, dari dalam kategori produk tertentu. Misal tadi kalau apa namanya kayak apa tadi merek minum Pak, untuk merek untuk kategori minuman ringan, ya kan? Sebagai contoh gampang gini, misalkan kalau kita lagi mau nongkrong sama teman-teman ya, kemudian kita diminta untuk untuk menyebutkan merek minuman ringan apa saja yang diingat oleh teman-teman gitu kan ya. Nah, dari jawaban yang disampaikan itu pasti ada yang tidak disebutkan. Jadi pasti kalau mungkin yang paling sering disebutkan misalnya apa? Misalnya kayak teh botol sosro, apalagi teh pucuk, gitu mungkin juga Pak New Green Tea. Kemudian kita nanya, kemudian kita berpikir kok ada beberapa brand yang sebenarnya kita tahu tapi kok tidak disebutkan gitu. Misal contohnya apa? Misalnya seperti teh Bandulan atau apakah teh Sisri gitu ya. Nah, kita bisa kemudian kita bisa memprediksikan pastinya kalau begitu ya penjualan yang paling tinggi ya pasti ya 3 itu ya pastinya yang kalau nggak teh botol sosro ya misalnya apa teh pucuk gitu kan ya. Dan kita juga bisa mengenal pasti kalau begitu untuk kategori minuman ringan yang market share-nya market share yang besar atau sebagai itu bahkan sebagai market leader ya kita bisa menentukan, kita bisa memperkirakan lah gitu ya. Kalau misalnya kalau nggak teh botol sosro ya pasti teh bucuk gitu kan. Kemudian jangan market share yang besar pasti ya itu kan ya pasti ya teh botol sosro dan juga teh pucuk gitu. Mungkin dan juga ada lagi misalnya new green tea gitu. Nah, dari itu kita bisa memperkirakan, bisa memprediksi gitu kan. Jadi peran dari brand awareness itu ya sebenarnya tergantung dari tingkatan akan pencapaian kesadaran di benak konsumen. Jadi piramida brand awareness itu terdiri dari misalnya brand unaware, ya kan? Dari yang paling bawah itu brand unaware, brand recognition, brand recall, dan juga top of mind. Jadi tingkatan brand awareness dalam ekuitas merek itu ya yang paling rendah itu mulai dari brand recognition, ya, jadi pengenalan merek. Atau juga yang disebut itu juga dengan tingkatan pengingatan kembali dengan dibantu gitu. Jadi aided recall gitu loh. Lalu yang tingkatan yang kedua itu adalah tingkatan brand recall tingkatannya berupa tingkatan pengingatan kembali tanpa dibantu. Misalnya apa? Jadi masuk kepada kategori aided recall gitu ya. Kemudian tingkatan berikutnya itu adalah top of mind atau TOM, sering disebut juga dengan TOM. Jadi kesadaran puncak pikiran kalau dalam bahasa Indonesia-nya gitu ya. Jadi top of mind itu ya merupakan brand awareness yang tertinggi dari beragam merek yang ada, yang apa saja yang semuanya itu berada dalam benaknya konsumen gitu loh. Jadi misalnya tadi kalau top of mind, misalkan kalau kita menanyakan boleh disebutkan kategori minuman, kategori misalnya minuman ringan yang ada di benaknya ibu untuk untuk jenis minuman teh misalnya gitu. Masa mereka akan menyebutkan ya pasti ada apa teh botol sosro, kemudian ada lagi serpa teh pucuk, ada lagi serpa new green tea gitu kan. Kalau misalnya dia hanya bisa menyebutkan 3 itu berarti ya tadi kan yang disebutkan pertama adalah teh botol sosro, lalu yang kedua adalah teh pucuk, yang ketiga adalah new green tea. Nah, berarti 3 ini sebagai top of mind-nya gitu kan ya. Ya kan? Terus kemudian ada lagi nah misalnya kalau justru itu yang pada saat kita menanyakan ada lagi merek yang lain yang ibu mungkin masih ingat, nah gitu kan ya. Nah itu adalah masuk kepada kategori unaided recall gitu. Oh ada, iya masih ingat, saya pernah lihat orang misalnya minum apa namanya misalnya teh poci gitu kan ya. Ya itu kan kemudian ada lagi kayak kemarin saya pernah ngeliat juga orang misalnya minum teh bandulan. Nah itu masuk kepada kategori unaided recall. Ada lagi misalnya ternyata dia hanya bisa menyebutkan 2, tadi yang teh poci dan teh bandulan, berarti itu masuk kepada unaided recall. Nah kemudian kalau yang aided recall karena itu harus dibantu, ya berarti kita menyebutkan brand tertentu seperti itu. Misalnya apa? Teh Sisri ibu kenal nggak? Ibu pernah dengar nggak? Kalau dia bilang, oh ya saya pernah dengar, gitu kan ya. Tapi saya lupa, oke nggak apa-apa. Berarti itu teh Sisri itu masuk kepada kategori aided recall, gitu. Satu lagi misalnya, kalau pernah dengar ini nggak? Yang pernah misalnya teh, misalnya apa?
Teh Tongji, waduh saya nggak pernah gitu. Waduh saya nggak pernah dengar, berarti ya, Teh Tongji itu tidak termasuk kepada kategori aided recall, kategori unaided recall, apalagi kategori top of mind gitu kan ya. Oke, next. Brand association yang kedua. Jadi asosiasi merek, jadi segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu brand. Berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian yang disebut dengan brand image. Jadi semakin banyak asosiasi yang berhubungan dengan brand image, ya berarti ya semakin kuat brand image ya. Maksudnya semakin banyak asosiasi yang dihubungkan dengan suatu produk atau suatu brand, ya pasti ya akan semakin kuat brand image-nya gitu. Contohnya apa? Misalkan kalau saya mengatakan Toyota Kijang, apa yang ada di benak konsumen atau apa yang ada di benak teman-teman semuanya, pasti akan menyebutkan misalnya apa? Misalnya apa? Mobil keluarga gitu kan. Atau mungkin ada ini Innova, terus apa lagi misalnya misalnya bensinnya boros, apapun itu gitu loh. Atau misalnya mobil mewah, atau misalnya mobilnya mahal, apapun. Jadi apapun jawaban yang diberikan oleh konsumen itu yang harus kita catat dan kita tidak boleh menyanggahnya gitu loh. Misalnya kalau tadi konsumen mengatakan, oh Toyota Kijang itu dianggap sebagai kendaraan yang boros, ya kita nggak boleh menyanggah gitu. Itu kalau menurut persepsinya dia, mungkin dia membandingkan dengan misalnya dengan mobil dieselnya dia yang Panther, ya pasti akan berbeda gitu kan konsumsi bensinnya gitu kan. Itu yang harus kita catat gitu loh. Kenapa? Itu merupakan image, itu ada yang apa yang ada di benaknya dia, dan itu yang diucapkan oleh si konsumen gitu kan ya. Jadi ya kalau menurut Pak Durianto ini jadi ada beberapa asosiasi-asosiasi yang terkait dengan sebuah brand, misalnya apa ya atribut merek, ada intangible atributnya, manfaat bagi pelanggan, harga relativitas mengenai harga, mengenai penggunaannya, mengenai gaya hidup atau kepribadian, kemudian kelas produknya, juga mengenai kompetitor atau pesaing, atau mungkin juga negara mengenai wilayah atau geografis tertentu gitu kan ya. Nah, lalu yang ketiga perceived quality. Jadi persepsi terhadap kualitas merek. Jadi persepsi pelanggan terhadap kualitas suatu merek produk ini merupakan brand perceived quality. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa yang dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan juga memiliki pengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian konsumen. Ya. Kemudian juga mengenai loyalitas, menjadi loyalitas mereka terhadap merek. Dan jadi perceived quality itu pasti akan berhubungan dengan apakah mereka akan keputusan untuk penggunaan produk mereka dan juga mengenai loyalitas mereka terhadap merek. Jika persepsi kualitas terhadap suatu produk itu ya negatif, ya kita bisa memprediksikan bahwa ya bagaimana kelanjutan dari produk tersebut gitu kan ya. Gitu. Dan mungkin kalau misalnya dulu saya masih ingat ada suatu brand tertentu ya, saya lupa nama apa. Dia tuh memiliki awarenessnya tinggi gitu loh. Tetapi ya sayangnya karena awarenessnya tinggi, tetapi penjualannya kedodoran gitu kan ya. Nah itu. Jadi mungkin situ karena apa? Karena dia perceived quality-nya itu negatif gitu loh. Yes, ya memang awarenessnya tinggi gitu. Ya kan, tapi diasosiasikannya kepada hal-hal yang negatif gitu ya. Kemudian akhirnya perceived quality juga negatif ya. Nah, akhirnya akhirnya ya saya rasa drop gitu kan. Jadi ya mengacu pada pendapatnya David Agarin, jadi dimensi persepsi kualitas merek itu dibagi menjadi 7 kelompok, 7 kriteria. Itu kinerja. Jadi melibatkan beragam karakteristik operasional utama, misalnya karakteristik operasional utama mobil yaitu kecepatan, akselerasi, kemudian juga sistem kemudinya, apakah ada power steering, kemudian juga kenyamanannya, misalnya suspensinya, gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua pelayanan, jadi mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan terhadap produk tersebut, misalnya after sales service-nya, atau mungkin pelayanan sifatnya 24 hours a day, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga adalah ketahanan. Jadi ini durability, mencerminkan umur ekonomis dari produk. Misalnya produk baterai yang mengatakan mampu hidup selama 3 tahun, atau mungkin ada beberapa, saya ingat beberapa merek lampu, bohlam lampu itu yang uh, dari pabrikan itu dia berani menjamin apa namanya bisa menjamin warranty itu setahun. Jadi bisa kurang dari setahun dia mati, ya udah tukar yang baru gitu loh. Gitu. Waalaikumsalam. Sebentar. Oke. Oke, kita lanjut ya. Goreng ayam. Oke, sorry. Lanjut ya. Ya tadi yang nomor 3 udah, sekarang mengenai 4 keandalan. Jadi konsistensi dari kinerja yang dihasilkan dari satu produk itu, jadi dari satu pembelian ke pembelian yang berikutnya. Jadi produk itu ya itu mempunyai keandalan tertentu gitu kan ya. Misalnya seperti misalnya kendaraan diesel, pasti itu kan ya kita bicara mengenai apa kehandalannya. Jadi memang sudah handal, sudah dipakai untuk di berbagai medan, misalnya untuk apa misalnya kayak di jalan tol, atau mungkin misalnya apa di daerah perbukitan gitu kan, kita masih tetap handal mesinnya gitu loh. Lalu yang kelima, karakteristik produk. Jadi bagian-bagian tambahan dari produk. Jadi ada beberapa fiturnya, penambahan ini biasanya digunakan sebagai pembeda yang utama dari kategori produk yang sejenis gitu loh. Lalu yang keenam, kesesuaian dengan spesifikasi. Jadi ini merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufacture. Jadi sama sekali tidak ada cacat produknya. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan dan teruji gitu kan. Lalu yang ketujuh, hasil. Jadi mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan 6 dimensi sebelumnya dari poin 1 sampai poin 6 gitu loh. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan hasil akhir produk yang baik, maka kemungkinan produk ini tidak memiliki atribut lain yang penting gitu loh. Oke, next. Dimensi perceived quality ini untuk konteks jasa yang sering digunakan adalah mengenai pendapat dari para suraman, Zetam dan juga Berry. Jadi kalau untuk yang konteks jasa ini jadi terdiri dari bentuk fisiknya, apakah fasilitas fisik ya, perlengkapan kantor, penampilan pegawai, mengesankan kualitasnya. Jadi kalau misalkan ya kalau kalian misalnya beli kayak misalnya kalian beli membeli, paling gampang misalkan kalau jasa telekomunikasi lah gitu kan ya. Ya kan bentuk fisiknya apa? Kan kalau bentuk fisik kan bukan handphone kan berupa smartphone-nya. Tapi kalau smartphone tanpa adanya kartu GSM atau koneksinya itu ya smartphone-nya tidak akan bisa berfungsi sama sekali gitu kan ya. Berarti misalnya apa? Misalkan seperti kayak gerai Telkomsel gitu kan ya. Ya kita akan melihat fasilitas fisik dari gerai Telkomsel seperti apa. Ya kan perlengkapannya bagaimana, perlengkapan di kantornya, dan juga misalnya penampilan dari pegawainya, apakah ini bisa mengesankan kualitasnya gitu kan. Dibikin juga misalkan kalau perbankan, misalkan kalian datang ke suatu bank tertentu gitu kan, kalian akan pasti akan melihat bagaimana fasilitas di kantornya gitu kan. Kemudian juga bagaimana dengan perlengkapan kantornya, misalkan kalau kalian harus nunggu, bagaimana nih, ada fasilitas untuk menunggunya enggak, ada bangkunya enggak untuk menunggu, bangkunya nyaman enggak, nah seperti itu gitu kan. Lalu yang kedua, kompetensi. Apakah karyawan mempunyai pengetahuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya? Apakah karyawan itu mengesankan? Jadi karyawan itu bisa bekerja dan juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kita bicara misalnya misalnya mengenai after sales service dari misalnya dari kendaraan soal roda 2 atau roda 4 ya kan. Kita pada saat misalnya kita melakukan service ya kita akan menilai
ini kira-kira karyawannya itu punya knowledge yang mumpuni nggak, gitu kan? Apakah teknisinya ini dia handal nggak, bisa menyelesaikan masalah yang bisa memperbaiki kendaraan saya nggak, kan seperti itu gitu. Lalu yang ketiga, kehandalan. Jadi apakah tugas tersebut dikerjakan oleh karyawan secara akurat dan meyakinkan, gitu kan? Ya, ini kira-kira ini teknisi saya nih, apa teknisinya ini dia ngerti nggak gitu apa yang harus dikerjakan gitu. Dia tahu nggak apa yang harus diperbaiki gitu loh. Dia bisa memperbaikinya nggak dengan apa, dengan tepat gitu kan. Dan juga apakah dia juga yakin dengan hal yang dia kerjakan gitu. Jangan sampai nanti apa namanya, yang masalahnya di mana, yang diperbaiki yang berbeda gitu kan ya. Tanggung jawab, apakah petugas pemberi jasa ini mempunyai kemauan untuk membantu, apakah dia punya willingness untuk membantu gitu. Lalu yang kelima, empati, apakah petugas juga menunjukkan apa namanya, kepedulian dan juga perhatian kepada permasalahan atau pada kebutuhan dari pelanggan. Kira-kira ini kita sebagai konsumen bisa menilai gitu kan. Kira-kira ini petugasnya ini punya empati nggak? Kira-kira petugasnya ini dia peduli nggak sih dengan apa, dengan masalah yang dihadapi oleh konsumen gitu. Lalu brand loyalty, jadi loyalitas merek. Jadi brand loyalty digunakan untuk mengukur, memberikan suatu ukuran keterkaitan pelanggan terhadap sebuah merek. Jadi ukuran ini mampu memberikan gambaran mengenai mungkin atau tidaknya seseorang itu, seorang pelanggan itu beralih ke merek yang lain dalam kategori yang sama. Kira-kira misalnya seperti dari teh botol, kira-kira loyalitas konsumennya si teh botol ini tinggi nggak gitu kan? Ya kan, kalau misalkan loyalitasnya itu sedang atau bahkan cenderung rendah, berarti ya pasti nanti ya brand yang mereka pasti si konsumen akan beralih ke brand yang lainnya gitu loh. Dan dalam kaitannya mengenai brand loyalty ini, ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Jadi masing-masing tingkatan itu menunjukkan mengenai tantangan pemasaran yang harus dihadapi, sekaligus yang dapat dimanfaatkan. Adapun tingkat loyalitas merek itu misalnya apa? Switcher itu berarti berpindah-pindah. Jadi loyalitas yang paling dasar. Semakin sering pelanggan itu berpindah brand, berarti semakin tidak loyal pelanggan tersebut. Misalnya apa? Misalnya hari ini dia mau pengen minum teh, minuman ringan ke dalam kategori teh, dia hari ini belinya teh botol sosro, besok belinya beda lagi. Misal besok belinya teh pucuk, kemudian 2 hari kemudian dia beli lagi yang lain, brand lain, misalnya apa, teh sisri. Kemudian beli lagi misalnya 4 hari kemudian beli lagi misalnya apa, brand apa, misalnya teh bandulan. Berarti ya dia nggak punya apa, berarti dia kategorinya switcher, kategori konsumen yang switcher gitu loh. Kemudian yang kedua, habitual buyer, itu pembeli yang berdasarkan kebiasaan. Jadi pembeli yang puas dengan merek produk sehingga tidak ada alasan pelanggan untuk membeli produk lainnya atau berpindah, terutama jika produk tersebut membutuhkan memerlukan effort, ya kan, biaya maupun pengorbanan lainnya. Contohnya misalkan seperti kayak kategori kecap itu pasti kan kalau setiap rumah ya kemungkinan ya, mayoritas ya pastinya kecapnya kecap bango gitu kan ya. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan, kebiasaan kayak salah turun temurun di keluarga. Kalau zaman dulu dari orang tua saya, dari ibu saya tuh kalau pakai kecap pasti kecapnya kecap bango, gitu kan. Jadi kalau beralih ke brand lain kayaknya susah, gitu kan. Atau mungkin kalaupun juga kita beralih ke brand lain mungkin yang harganya lebih murah, ya pasti ya mungkin ya pasti ada pengorbanannya gitu kan ya. Misalnya mungkin ternyata pas dicoba kok mungkin kurang serat, atau mungkin kok kayaknya kecapnya kok beda, atau mungkin kecapnya kok kayak lebih kental gitu kan ya. Lalu yang ketiga, satisfied buyer, jadi pembeli yang puas dengan biaya peralihan. Jadi pada tingkatan ini pembeli termasuk dalam kategori pelanggan yang puas bila dia mengkonsumsi produk tersebut, walaupun ya mungkin
ya mereka memindahkan pembeliannya ke brand yang lain ya dengan menanggung switching cost gitu ya. Misalnya apa? Ya lihat sih katakanlah ya mungkin kalau tadi ya mungkin di keluarga tersebut mungkin sudah terbiasa misalnya menggunakan Aqua gitu kan ya. Tapi mungkin ternyata mungkin ternyata dia kok dicoba brand brand air mineral lainnya misalnya yang Le Mineral gitu ya. Iya kan, karena tapi si keluarganya dia dia berani untuk menanggung switching cost ya. Dalam artian apa misalnya ya dia ya berarti galon aquanya sudah tidak terpakai lagi atau mungkin ya kan atau mungkin kalau Le Mineral yang dalam kemasan galon mungkin itu kan ya kemasannya sekali pakai nggak bisa dipakai lagi itu mungkin seperti itu gitu. Lalu yang faktor yang keempat liking the brand, jadi menyukai merek. Jadi pembeli yang sungguh-sungguh menyukai merek produk, jadi adanya keterikatan emosional pembeli dengan produk gitu ya. Ya, jadi bisa jadi mungkin muncul karena keyakinan, atau mungkin karena simbol, atau mungkin pengalaman pribadi dari keluarganya atau kerabatnya, dan juga persepsi kualitas. Misalnya balik lagi tadi kepada untuk yang kecap bango, karena mungkin ya dari ada emotional bondingnya, ada keterikatan emosionalnya. Misal dari zaman dulu, misalnya dari zamannya ibu saya masak ya pasti kalau pakai kecapnya merek Bango gitu kan. Yang kalau misalnya kalau bikin nasi goreng ya nasi goreng itu pakainya kecap Bango. Atau mungkin kalau bikin sambal kecap ya kecap juga pasti kecap Bango. Ya semuanya pasti menggunakan kecap Bango gitu kan. Oke, next. Committed buyer, pembeli yang komit. Jadi pembeli yang setia, mereka memiliki kebanggaan sebagai pengguna suatu merek dan bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka. Ya baik dilihat dari segi fungsi maupun juga sebagai suatu ekspresi mengenai siapa sih sebenarnya mereka gitu kan. Jadi pada tingkatan ini ya pelanggan aktif merekomendasikan dan juga mempromosikan merek produk kepada pihak lainnya. Ya kan bahkan melakukan pembelaan dan turut membantu merek jika terdapat adanya permasalahan. Misalnya balik lagi misalnya kalau tadi kayak kecap, ini pengalaman saya sih sebenarnya. Kalau misalnya saya pernah melihat orang membandingkan antara misalnya kecap Bango dan kecap yang lain. Terus dia tanya kok kecap Bango lebih mahal sih? Ya, ya si pembelinya si penjual pasti ya kan kecap Bango itu kan merek udah lama, sudah terpercaya gitu. Kualitasnya beda Pak dengan merek-merek yang lain. Jadi bahkan pembeli si penjual itu terkesan membela brand kecap Bango gitu loh. Oke, next hipotesa. Sebentar saya minum dulu ya. So, apa itu hipotesa? Hipotesa ini merupakan jawaban sementara yang diajukan terhadap perumusan masalah yang diajukan. Jadi kalau ada masalahnya apa, kemudian kita membuat jawaban sementara. Nah, jawaban sementara terhadap masalah yang kita hadapi itu merupakan hipotesa. Jadi karena sifatnya sementara, maka diperlukan adanya pembuktian kebenarannya. Benar nggak sih? Gitu loh, benar nggak nih kayak begini? Ya melalui pembuktian itu melalui apa ya? Melalui pengumpulan data yang sifatnya empirik dan juga analisa data dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan data yang sudah dikumpulkan gitu. Ya hipotesa bisa jadi mungkin tidak diperlukan, namun umumnya dalam penelitian sifatnya kualitatif ataupun deskriptif, tapi ya untuk perumusan penelitian yang sifatnya kuantitatif, biasanya sih hipotesa ini selalu digunakan. Tapi kalau untuk yang sifatnya kualitatif ini tidak dipakai gitu kan ya. Gitu. Itu sih bedanya sih. Jadi misalkan kalau kalian bikin penelitian sifatnya kuantitatif ya hipotesa ini ya dipakai gitu kan ya. Next. Oke, sorry ini ada yang kelewat. Oke, hipotesa udah. Oke, sekarang kita bicara mengenai metode penelitian. Metode riset ini dipilih ya yang metode riset yang dipilih itu ya seharusnya ya hendaknya dibuat dengan mempertimbangkan kondisi
ya kan beberapa kondisi dengan tujuan khusus untuk mendukung tujuan research. Beragam metode research bisnis yang umum dipakai itu misalnya apa? Metode studi kasus, metode survei, metode pengembangan, metode tindak lanjut atau follow up study, metode analisis isi, metode kecenderungan, metode korelasional, dan juga metode eksperimen gitu ya. Oke, kemudian metode populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu wilayah generasi yang terdiri dari baik objek ataupun subjek, gitu kan ya. Jadi populasi itu bukan hanya orang, tapi juga bisa jadi objek atau benda-benda tertentu, gitu kan. Ya mungkin misalnya apa jumlah, misalnya katakanlah jumlah mobil roda 4 misalnya bermesin diesel yang ada di Jakarta itu merupakan populasi, ya kan. Misalnya apa jumlah kendaraan roda 2 yang ada di Jakarta itu merupakan populasi. Jadi bukan hanya orang, tapi ya bisa jadi jadi barang atau objek dari atau benda yang yang merupakan populasi gitu loh. Jadi populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek dipelajari, tapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Nah, kemudian sampel. Sampel itu merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi sangat besar dan peneliti memiliki keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Jadi pasti populasi itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan sampel. Saya katakanlah misalnya jumlah kendaraan bermesin diesel yang ada di Jakarta, saya katakanlah jumlahnya 2 juta. Nah, berarti sampelnya diambil misalnya cuma berapa? Misalnya diambil misalnya 1000 gitu kan ya. Nah, jadi kita mau mengamati populasi kendaraan diesel yang ada di Jakarta yang jumlahnya tadi itu dengan memanfaatkan sampel gitu loh. Nah, kemudian teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang bisa digunakan. Yang pada dasarnya di kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jadi ada dua teknik sampling. Teknik probability sampling dan teknik non-probability sampling. Oke, kita lihat lagi. Probability sampling itu ya apa sih gitu loh. Gimana juga non-probability sampling itu apa sih? Oke, kalau yang probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota, setiap unsur populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampel. Jadi yang kalau tadi salah tadi ada katakan tadi ada 2 juta jumlah kendaraan diesel di Jakarta. Jadi setiap kendaraan itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel gitu loh. Gitu. Jadi berarti kalau gitu ya tadi berarti kalau gitu berarti 1000 dibagi 2 juta itu kan peluangnya gitu kan. Kemudian non probability sampling. Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Jadi ini sudah jelas ya, jadi ada non-probability sampling seperti apa, ada convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, snowball sampling gitu loh. Biasanya sih yang sering digunakan itu misalnya yang sering digunakan oleh lembaga survei yaitu snowball sampling dan juga quota sampling gitu kan ya. Jadi ya dicari misalnya kendaraan diesel di Jakarta yang 2 juta tadi misalnya kita ada wawancara satu orang pemiliknya gitu kan ya. Terus kemudian kita nanya lagi, ada kenalan enggak yang punya kendaraan diesel yang sama yang tinggalnya di Jakarta? Nah itu kita ambil.
Dengan tahu misalnya ada kenalan nggak yang punya kendaraan diesel, si orangnya bilang oh ada tapi tinggalnya misalnya di mana di Bandung, oh berarti ini nggak bisa diambil sebagai sampling karena kita ngambil kita cari apa namanya kita mencari apa namanya responden itu adalah responden yang tinggal di Jakarta gitu kan ya. Gitu. Kemudian kalau kuota sampling ya apa namanya kita coba sesuai dengan kota. Misalnya kalau kendaraan tinggal yang apa kendaraan diesel yang di Jakarta yang 2 juta tadi mungkin kita coba ambil dari Jakarta Timur sekian, dari Jakarta Utara sekian, Barat sekian gitu. Gitu. Nah, kalau probability samplingnya ada beberapa, ada simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan juga beberapa teknik yang lain. Nah, kita nggak akan ngebahas lebih detail lagi di sini, nanti pembahasan akan sangat panjang gitu ya. Karena ini ada masalah stratified sampling, berarti ini berjenjang gitu ya. Karena juga pada lagi systematic sampling gitu kan, waktu berbeda lagi tekniknya gitu loh. Oke. Nah, kita coba lihat di sini untuk bagaimana kita bisa menentukan ukuran sampel gitu loh. Kemudian misalnya tadi yang kendaraan diesel di Jakarta yang 2 juta itu, kalau kita mengambil sampelnya berapa gitu loh. Berapa yang kita ambil, apakah semuanya? Kalau semuanya berarti kan bukan research, itu lebih kepada ya sensus gitu kan. Kalau semuanya kepada semua pemilik kendaraan diesel Jakarta yang 2 juta kita tanya, berarti itu merupakan sensus gitu kan, bukan kepada survei gitu loh. Oke, kalau untuk menentukan sampel itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel. Selain dari metode pengambilan sampel yang di atas tadi ya, kita perlu juga mengetahui tingkat ketepatan dan juga tingkat kepercayaan atau confidence sampelnya gitu loh. Ketepatan atau precision mengacu pada seberapa dekat estimasi peneliti berdasarkan sampel yang terpilih terhadap karakteristik yang sebenarnya dari populasi. Ya misalnya kalau confidence level itu berarti derajat kepercayaan terhadap ketelitian. Jadi terhadap ketelitian dari pengambilan sebuah sampel. Misalnya confidence level itu ya levelnya dari 95 sampai dengan 99%. Jadi ya semakin tinggi confidence levelnya berarti ya akan semakin dipercaya datanya gitu loh. Jadi confidence level itu mulai dari 1 sampai dengan 5%. Jadi misalkan kalau confidence level tadi kita pilih angka 5%, berarti itu sebenarnya itu adalah persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Ya kan, kita mengambil angka berapa nih antara angka 1 sampai 5%. Misalnya kalau angka 3, berarti kan confidence level itu kan di angka 97% gitu loh. Cara perhitungannya bagaimana? Oke, sekarang kita lihat. Kemudian misalkan di sini kita harus mengetahui dulu untuk ukuran sampel. Penting kalau bagaimana kita bisa mengetahui ukuran sampel dengan mengetahui jumlah populasinya, kemudian juga percentage kelonggarannya, gitu kan ya. Misalnya angkanya mungkin tidak harus selalu 5, tapi maksimum 5 gitu kan. Misalnya di angka 3 gitu kan, berarti kalau misalnya semakin kecil berarti kan confidence level kita ya semakin besar gitu kan ya. Gitu. Misalnya kan kalau tadi ini saya kasih contoh di sini. Misalnya jumlah populasi itu 8.000 orang dengan tingkat kesalahannya itu 5%, atau tingkat kepercayaannya itu confidence level di angka 95%. Jadi jumlah sampel yang harus diambil itu adalah sebanyak 381 orang. Ini diambil dari mana? Berarti ini kita masukkan di sini ya kan. N besarnya itu ukuran populasi tadi apa ya 8.000 orang dibagi 1 ditambah 8.000 dalam kurung ini kan yang 0,05 dikuadratkan. 0,05 dari mana? Dari sininya. Apa tadi yang dari jumlah yang dari angka 5% itu tingkat kesalahannya, sampling errornya. Sampling errornya itu 5% gitu kan ya. Berarti confidence level itu di angka 95% gitu kan. Maka didapat hasilnya itu adalah jumlah sampelnya itu adalah sebanyak 381 orang. Mungkin kalau dihitung misalnya Pak, saya coba hitung mungkin angkanya itu di angka misalnya 380,5 atau 380,1 atau mungkin 380,7. Ini gimana Pak? Nah,
Ya tergantung kesepakatan aja mau dibulatkan ke mana, dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah gitu kan. Kan nggak mungkin kalian mencari 380,2 orang kan, kalau jumlah orang kan harus genap kan, nggak ada. Maksudnya angkanya kan harus apa, tidak ada desimal, jadi ya harus pas ya. Kalau nggak 380 ya 381 gitu kan. Nah seperti itu. Nah dalam menentukan ukuran sampel yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi jumlah sampel yang paling sesuai itu untuk semua penelitian itu antara misalnya paling kecil itu angka 30 sampai dengan 500 gitu kan ya. Gimana kalau yang di atas 500 ya boleh-boleh aja nggak apa, tapi di bawah 30 nggak boleh gitu kan ya. Ya, apabila sampel dibagi lagi dalam misalnya beberapa subsampel, misalnya pada laki-laki, ada perempuan, misalnya laki-laki pekerja, atau mungkin apa ya Pak, laki-laki mungkin ya pengusaha, misalnya usia muda atau mungkin usia 40-50 tahun gitu kan. Nah, itu mesti dibagi-bagi lagi, misalnya yang paling tiga ya minimum untuk apa, untuk setiap kategori, misalnya laki-laki usia muda karyawan misalnya itu 30. Kemudian misalnya laki-laki misalnya usia laki-laki karyawan misalnya dia usia 50, misalnya 30 juga. Nah seperti itu. Demikian juga misalnya kalau perempuan, misalnya perempuan ibu rumah tangga usia muda, ibu rumah tangga perempuan karyawati kemudian usia muda. Nah itu juga kita kasih bahas sebaiknya mungkin di angka 30, itu minimum angka 30 gitu loh. Nah, dalam penelitian multivariat, jadi multiple regression analysis, jumlah sampel harus beberapa kali, atau mungkin sekitar 10 kali atau lebih 10 kali lipat dari jumlah variabel dalam penelitian. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan pengendalian eksperimental yang ketat, penelitian yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sampel sekitar 10-20 gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Untuk metode pengumpulan data. Jadi ada beberapa metode pengumpulan data. Jadi mulai dari metode pengumpulan data yang sifatnya primer, jadi data-datanya didapat dari sumber yang pertama, misalnya dari individu atau perorangan. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti langsung melakukan observasi di lapangan ataupun juga observasi di laboratorium atau di lab gitu ya. Jadi mendapatkan data primer ini bisa dilakukan dengan survei atau melakukan percobaan. Jadi survei ini dilakukan jika data yang dicari itu sebenarnya sudah ada di lapangan atau ada di sasaran penelitian lainnya gitu loh. Dan pengumpulan data dengan survei ini dapat dilakukan dengan cara sebagai beberapa di sini. Jadi mulai dari wawancara responden, mungkin juga dari angket atau kuesioner, kemudian juga bisa menggunakan pooling, jadi menggunakan telepon atau observasi langsung. Lalu yang kedua, percobaan. Percobaan dilakukan jika data yang ingin diperoleh belum tersedia. Dan dengan demikian variabel yang diukur harus dimunculkan datanya melalui percobaan gitu ya. Kemudian metode pengumpulan data yang sifatnya primer. Jadi sering disebut sebagai metode penggunaan bahan dokumen karena dalam hal ini di penelitian ini tidak secara langsung melakukan penelitian sendiri, tapi meneliti dan juga memanfaatkan data dari dokumen yang dihasilkan dari pihak lain. Tentunya sumber data mungkin juga sendiri disebut secondary research gitu. Jadi karena apa? Karena sumbernya datanya data sekunder gitu loh. Jadi misalnya diambil misalnya dari mana? Misalnya dari media cetak itu baik mass media ya. Media cetak atau media elektronik gitu kan ya. Kemudian juga dari misalnya dari Badan Pusat Statistik. Kalau misalnya itu di bps.go.id itu kalian bisa dapetin beberapa data, misalnya data mengenai pertanian, data misalnya apa untuk perdagangan, kemudian juga data-data yang lainnya. Dan atau mungkin kalian bisa langsung datang ke kantornya yang ada di di daerah Pasar Baru gitu. Kemudian juga lembaga pemerintah, misalnya seperti kayak kementerian-kementerian atau mungkin lembaga tinggi negara gitu kan, juga mereka memiliki data-data. Atau mungkin juga dari lembaga swasta, misalnya dari Indef gitu ya,
atau mungkin juga dari LP3S itu juga mereka menyajikan mengeluarkan hasil laporan, atau mungkin dari juga mereka mempunyai data-data gitu. Kemudian juga lembaga penelitian, misalnya seperti LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mereka itu kan data-data juga pasti mereka punya gitu kan, atau mungkin juga dari Batan itu Badan Tenaga Atom Nasional, ini sebagai contoh aja gitu kan, mereka melakukan penelitian terhadap atom gitu kan. Kemudian juga BPPT yang kantornya yang ada di Tamrin, jadi badan pengkajian dan penerapan teknologi, dulu pernah dipimpin oleh Pak Habibie almarhum ya. Kemudian juga hasil penelitian dan juga publikasi ilmiah, jadi baik mungkin itu dalam bentuk jurnal ilmiah atau mungkin juga jurnal populer gitu loh. Nah, ini sebagai contoh nih, soalnya ini kayak ini BPS, sini kalian bisa lihat, sini udah ada di websitenya, ya kalian bisa masuk ke websitenya, kalian bisa coba ambil beberapa data yang mungkin kalian butuhkan gitu ya, misalnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, misalnya dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 itu berapa, kemudian juga masalah pertambahannya berapa, gitu kan, kalian bisa dapatin data itu dari BPS gitu ya. Dan juga dari Indef, ini juga ini sebenarnya ini lembaga penelitian untuk yang berhubungan dengan perekonomian gitu ya, gitu kan. Kemudian ada juga sebenarnya AP3S, tadi saya coba masuk ke website tapi nggak bisa diakses, saya nggak tahu kenapa. Oke, dalam hal pengumpulan data pasti juga ada etikanya gitu loh. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden dengan memegang prinsip kerahasiaan atau confidentiality, serta menjaga informasi pribadi responden. Jadi merupakan tanggung jawabnya si peneliti. Jadi jangan sampai nanti informasi mengenai responden kita itu bocor, ya kan? Lalu yang kedua, atau bahkan juga sebenarnya informasi mengenai responden ini tidak boleh kita masukkan ke dalam laporan akhir, maksudnya dalam artian semua laporannya itu berupa seluruh hasil responden, tapi informasi mengenai pribadi responden itu tidak bisa kita cantumkan dalam laporan gitu. Lalu yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal-hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Jadi semua informasi yang kita berikan kepada responden itu ya harus benar semuanya gitu kan. Si peneliti harus menyampaikan tujuan dari kegiatan survei itu secara benar gitu kan ya. Lalu yang ketiga, informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan kepada responden. Ya mungkin hal-hal sifatnya pribadi, hal-hal sifatnya sensitif itu sebaiknya itu tidak ditanyakan kepada responden. Kalaupun juga kita akan menanyakan kepada responden itu ya tentunya juga harus dijelaskan alasannya mengapa, tujuannya apa gitu loh, karena ya sifatnya sensitif gitu ya. Lalu juga yang keempat itu apapun sifat metode pengumpulan datanya, jadi kita harus menjaga kehormatan dari para respondennya gitu loh. Jadi tidak boleh adanya sifat pemaksaan kepada orang untuk bisa kita lakukan survei gitu kan. Kalau misalnya responden tidak mau berpartisipasi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita coba mencari responden lain dengan kategori yang sama gitu kan ya. Dalam studi laboratorium, subjek juga harus diberitahukan sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam studi. Misalnya tujuannya apa, misalnya kita pengen tahu pendapat responden, pendapat Bapak atau Ibu mengenai rasa sebuah minuman gitu kan ya. Jadi misalnya kita harus menjelaskan secara lebih mendetail gitu loh. Lalu juga subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi mengancam keberadaan mereka baik secara fisik maupun juga mental. Lalu juga pastinya tidak boleh adanya penyampaian yang salah ataupun juga distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama kegiatan survei ini gitu. Jadi ya apapun hasilnya ya itu yang harus disampaikan. Misalkan kalau ternyata dari sekian banyak responden yang kita teliti mereka tidak suka dengan produk kita, ya itu harus disampaikan gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ada yang dirubah datanya, kemudian juga data-data yang dirubah misalnya mengenai tingkat kesukaannya dirubah,
alasan juga dirubah gitu, itu berarti hasilnya itu sudah sangat tidak valid gitu kan laporannya. Oke, next untuk jenis-jenis data penelitian, jadi ada data penelitian sifatnya kualitatif dan juga kuantitatif. Ada data yang sifatnya internal, eksternal, data yang sifatnya time series dan cross section. Ini saya lanjutnya cepat, kalian bisa baca. Gitu kan, jadi ada tiga, jadi ada apa kualitatif, kuantitatif, data internal dan eksternal. Internal berarti internal perusahaan, misalnya di laporan keuangan, laporan penjualan, di laporan mungkin ya laporan gaji karyawan, walaupun sebenarnya sifatnya classified gitu ya. Sedangkan data-data eksternal itu ada mengenai misalnya kondisi perekonomian di luar perusahaan, misalnya di kondisi ya, misalnya perusahaan ini perusahaan transportasi, berarti kita data-data mengenai transportasi nasional gitu loh. Oke, next skala pengukuran. Jadi skala ada skala sifatnya nominal. Jadi nominal itu ya misalnya sebenarnya namanya itu bukan berarti urutan, tapi namanya itu ya apa namanya hanya sekedar untuk membedakan aja. Jadi misalnya kalau satu tuh laki-laki, dua perempuan. Jadi hanya untuk kategori aja. Jadi bukan berarti laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan atau perempuan lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan laki-laki, enggak. Tapi hanya untuk sebagai kategori. Misalkan kalau satu yaitu laki-laki, dua perempuan, gitu kan ya. Mungkin yang lain misalnya satu karyawan, dua misalnya pengusaha, tiga misalnya apa misalnya apa mahasiswa, empat pelajar. Sebenarnya bukan berarti yang nomor satu itu lebih tinggi dibandingkan yang pelajar, enggak, tapi ini sekedar untuk pengkategorian saja gitu loh. Lalu yang kedua skala ordinal, jadi dalam bentuk skala ordinal itu ya dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, misalnya angka atau huruf yang diberikan di sini yang mengandung tingkatan sehingga kelompok yang terbentuk dapat dibuat berdasarkan urutan peringkat gitu loh. Jadi misalnya gini, kayak contoh skala ordinal misalnya dapat informasi mengenai kualitas kursi. Jadi mulai dari yang sangat bagus, dan juga kurang bagus. Jadi peringkat kualitasnya itu ya nggak bisa diukur dengan pasti. Kemudian status sosial, misalnya status sosial rendah, sedang, tinggi. Jadi besar perbedaan antara yang status yang sedang ke tinggi itu belum tentu sama antara yang rendah ke sedang, gitu kan ya. Kemudian skala interval, jadi skala untuk pemberian angka pada kelompok dari objek-objek yang mempunyai sifat skala nominal dan juga ordinal ditambah dengan sifat lain yaitu jarak yang sama. Pada skala interval menjadi memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Dari skala interval diberikan apabila kategori yang digunakan itu bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu tapi tidak bisa dibandingkan. Sorry. Jadi ciri lain dari skala interval itu ya biasanya ditambahkan, dikurangi atau digandakan atau dibagi tanpa mempengaruhi jarak yang relatif. Jadi skala pengukuran interval tidak memiliki nilai nol mutlak sehingga tidak dapat diinterpretasikan secara penuh besar skor dari rasio tertentu. Oke, yang terakhir ini keempat skala rasio. Jadi skala pengukuran yang mempunyai sifat skala interval ditambah dengan sifat lainnya yang memberikan keterangan tentang nilai absolut ataupun dari objek yang diukur. Skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang ditujukan kepada hasil pengukuran yang dapat dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Jadi skala rasio ini bisa dibandingkan gitu loh. Jadi skala rasio itu menggunakan titik baku mutlak, titik nol mutlak. Angka pada skala rasio ini menunjukkan nilai yang sebenarnya dari objek yang diukur. Sedangkan besar satu satuan ukur ditetapkan dengan suatu peraturan tertentu, satu perjanjian tertentu gitu. Oke. Teknik analisis data. Ini cuma sekilas saja ya, ini di bagian yang terakhir. Jadi teknik analisis data ini berdasarkan jenis data yang dikumpulkan. Teknik analisis data itu dibedakan menjadi teknik analisis data yang sifatnya kualitatif, teknik analisis kuantitatif, dan teknik analisis gabungan dari keduanya. Jadi ada teknik analisa data kualitatif, dan teknik analisa data kuantitatif, ataupun gabungan dari keduanya gitu loh. Kemudian untuk tingkat penjelasan itu ya
Jadi ada misalnya ya disesuaikan dengan variabelnya, variabel penelitiannya gitu loh. Baik itu untuk variabel deskriptif, variabel komparatif, dan variabel asosiatif gitu loh. Gitu, oke. Yes, itu aja dari saya untuk pertemuan ke-9. Oke, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya lewat Japri atau di grup gitu ya. Itu aja dari saya, sekian. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan tetap optimis ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.